Bentar ya, yang depan boleh gantian teman-teman, turunin dulu kameranya. Ya, yang belakang silakan, tengah belakang. Iya, setengah atas, belakang silakan. Ulangi. Iya. Yang itu paling intens. Eh. Aku juga jujur kebawa emosi sih. Kebawa emosi sih pas syuting Puas banget aslinya. gitu kan. Iya, karena keasmarannya juga bener-bener mancing banget dari kayak sebelum kita take tuh udah bener-bener yang kayak anak mama, gitu. Terus juga aku mungkin karena kebawa emosi kali ya setelah berhari-hari syuting sama Tante Marcella. Terus kayak Tante Marcella digituin aku jadi kayak gitu. Ikutan kesel loh sama Rininya. Tapi kita nggak boleh terlalu sadis ya, karena kan maksudnya aku kan masih umur SMP lah di masih situ SMP kan. lah ya. Jadi ya tapi cukup puas sih. Tepuk tangan untuk Leona, terima kasih Leona. Sebelum kita lanjut ke jajaran guest, sekarang sudah Ya, saya jujur sudah lama sekali tidak menerima dan mengambil lagi tawaran film horor gitu. Tapi kali ini ketika saya Zoom meeting ya, Mas Bobby, terus pertama kali dijelaskan mengenai bahwa cerita ini based on true story. Terus aku dikirimkan juga melihat cerita YouTube-nya, terus juga begitu membaca skripnya, aku melihat ini bukan horor yang biasa. Horor ini adalah cerita yang penting gitu, karena tidak hanya ini bukan horor yang secara umum hanya menakut-nakuti, tetapi horor yang yang terjadi di dalam hidup personal keluarga ini tuh jadi horor banget. Jadi bukan horor setan aja, tapi memang yang dialami tuh terornya tuh jadi horor sekali ya gitu. Dan ini perjuangan seorang ibu, perjuangan seorang anak bagaimana mempertahankan sebuah keluarga dengan teror pelaku. Sihir yang memang ini kan cerita khas, dibungkus dengan mistis khas Indonesia, bagian daripada sosial budaya kita gitu yang bisa terjadi sama siapa saja gitu. Jadi buat aku cerita ini penting, cerita ini bagus, kompleksitas karakternya juga untuk maininnya setiap karakter di sini punya dimensi yang dalam, punya dimensi yang luar biasa. Jadi buat aku ada challenge khusus gitu. Dan benar ketika kita juga bermain di film ini banyak dominan gitu ya, values drama gitu di dalam film ini. Yang maininnya juga kita seru, dan kita juga sempat sebuah keluarga ini juga kita bonding karakter dulu ya, kita proses reading, terus kita juga sempat pergi nonton bersama dan segala macam untuk supaya bisa kedekatan itu jadi believable gitu kan. Karena kan kebetulan ini semuanya aku baru main pertama kali dengan Fatir gitu, dengan Niona, dengan teman-teman semua yang ada di sini, kecuali ini malah kita nggak ketemu satu frame sebelum jadi anak aku. Ya kira-kira itu sih. Tapi ya Jumiati vs Rini gimana ya? Wah, terima kasih. Penjelasan dari Papa. Bapaknya juga nyebelin. Sini. Bapaknya sunat. Oh, diurangkan sosok ini dengan sangat luar biasa, gimana mendeliver itu sehingga keterima ke teman-teman penontonnya tuh kena banget gitu. Gimana sih sudut pandang Bang Fatir ke sosok ini silakan? Ya, seperti yang saya barusan bilang, saya udah disudutkan sana sini. Apapun semua yang salah laki, semua salah suami, ya kan? Tapi kalau kita balik lagi mundur ceritanya, menurut cerita aslinya dari kita, Edi Sibuan adalah orang yang baik, bapak yang baik, bapak tetangga yang baik, betul Pak? Baik dari mana? Baik dari mana? Bapak yang baik. Terus kenapa saya nggak mau disudutkan banget? Ya. Karena Jumiati kan orang sibuk. Ya. Keluarin aja teman-teman, keluarin. Ada satu yang mesti kita kasih tahu ke ya. Ya. Sesibuk-sibuknya pasangan kita, secuek-cueknya pasangan kita, tetap nomor satu adalah keluarga. Jadi jangan terlalu lupakan itu. Tuh. Apa berdiri nih? Apa berdiri nih? Apa berdiri? Itu kan udah kenal dendam. Oh. Kamu nggak tahu kekuatannya si Edwin? Laki biasanya kalau istrinya tinggal kerja pasti dia selingkuh. Oh. Semuanya salah suami.
foto semua dari sini. Jadi Bapak ini salah apa enggak? Betul. Karakter ini di sini. Sebenarnya aku tuh pengen bikin, kan sebenarnya film pelakor udah ada beberapa Iya, ya. iya. Jadi kayak gimana caranya bikin pelakor yang berbeda, sudut pandangnya juga berbeda. Maksudnya dari sini kita juga lihat kan, si Rini sampai udah pindah ke kampung dia tetap ikut gitu. Jadi motivasinya sebenarnya apakah dia benar-benar cinta atau apa itu buat aku tuh penelusuran sampai ya kita benar-benar selesai syuting, dan banyak banget ide-ide yang baru ditemukan on set gitu. Jadi banyak elemen of surprise yang tadinya juga nggak direncanakan mau bikin seperti itu, tapi baru ketemu pas lagi ya when the camera action, tiba-tiba ada kayak the magic happens lah, Yes. gitu. Tepuk tangan dong untuk Mas Rawi. Sabar dong, jangan kayak naik kelas gitu. Iya, ini apa sih, kenapa sih Bapak gini, saya kasih kesempatan biasanya. Apa, mau ngomong apa ke Aswara Abigail? Enggak, mimik mukanya itu loh nyebelin banget. Pas lagi ngambil suaminya dari Acting loh itu, acting keren banget ya. Enggak kok, apa kebawa emosi yang luar biasa. Bagaimana Bu? Bagian mana yang paling nyebelin katanya? saya bagian jalan. Sabar. Pancing satu semua mau ngobrol nih. Kita ke salon Rini dah satu-satu dah. Kita kayak harus bikin Bapak Ros, salon Rini Bapak Ros. Baik, terima Akhirnya bekerja bersama, dan Mas Bobi juga aku ingin sekali sejak dulu kerja bersama Mas Bobi, akhirnya ada kesempatan di sini. Dan mau ucapin makasih dulu juga buat Mbak Vita yang memberikan kesempatan untuk kami semua untuk menceritakan kisahnya. Sebenarnya waktu ditawarin awal ceritanya, sebenarnya aku nggak pengen lagi mau rehat sejenak dari horor. Bukan karena horor atau apa, tapi karena memang memainkan horor itu nggak mudah buat aku, karena melelahkan dan kayaknya nggak bisa terus-terusan gitu, karena emosi yang digunakan besar sekali, terus emang after effect-nya tuh lumayan lama biasanya kalau di aku. Tapi yang ini berbeda karena memang ditawarkan bagian dramanya, dan ketika melihat dramanya seperti apa, kisah anak perempuan dengan bapaknya, dan itu tuh kayaknya cerita yang sangat penting untuk diceritakan juga gitu. Seperti yang tadi Bapak Ros ceritain, dalam suatu perselingkuhan itu yang menjadi korban itu bukan hanya istrinya saja, tetapi juga keluarganya gitu, anaknya, dan itu sepertinya pesan penting yang harus bisa ke-deliver. Dan itu juga menjadi tantangan tersendiri untuk aku ketika ditawarkan, sehingga akhirnya aku memilih untuk mengambil proyek ini. Yes. Itu dia. Bukan dong untuk Hanawasan. Terima kasih. Terima kasih, aduh maaf Pak Parwes, Mas Fajar, pada telat hari ini akunya. Udah pernah nonton ya katanya ya? Gimana ya Kak? Apalagi yang disampaikan Kak? Ini kan udah pada nonton akhirnya, pada saat trailer kan baru trailernya doang tuh. Nah, jadi setelah menonton ternyata mereka sekesel itu sama pelakon. Kalau dari kamu ada pesan lagi nggak Vita? Melihat reaksi yang sangat luar biasa hari ini. Lebih ke belajar ikhlas dan menerima sih ya Kak ya. Karena mau kita sebenci apapun sama pelakor, kalau memang itu sudah keputusan Papa lebih memilih pelakor, kita mau berusaha seperti apapun ya nggak akan bisa kan gitu. Makanya ya Papa maaf ya Pak, disudutin lagi deh. Aku ada di sudah ada di titik pasrah ikhlas yang tadinya kita bekerja keras untuk membuat keluarga utuh kembali, ternyata tidak bisa. Ya sudah, kita lebih ke pasrah sama Allah, ikhlas, biar Allah yang balas. Iya, luar biasa, tepuk tangan dong. Kita bakal belajar.